Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dengan nomor induk mahasiswa 612012410023. Di video ini saya akan membahas penyelesaian soal pertama mengenai uji hipotesis rata-rata uang saku siswa SMA. Dari soal diketahui bahwa seorang guru ingin menguji apakah rata-rata uang saku siswa berbeda dari Rp20.000 per hari. Diketahui jumlah sampel atau N sebanyak 200 siswa. Dari 200 siswa tersebut, rata-rata sampelnya mengalami kenaikan 1,06% dari Rp20.000. Setelah saya hitung, Rp20.000 ditambah 1,06% menghasilkan rata-rata sampel atau X bar sebesar Rp20.212. Langkah pertama itu menentukan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 adalah mu sama dengan Rp20.000, yang berarti rata-rata uang saku siswa sama dengan Rp20.000 per hari. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 adalah mu tidak sama dengan Rp20.000, yang berarti rata-rata uang saku siswa berbeda dari Rp20.000 per hari. Karena menggunakan tanda tidak sama dengan, maka kita menggunakan uji dua arah. Lalu, langkah kedua, menentukan tingkat signifikan dan nilai kritis. Karena tingkat keyakinan 95%, maka nilai alfa adalah 100% dikurangi 95%, yaitu 5% atau 0,05. Karena ini uji dua arah, alfa kita bagi 2 menjadi 0,025. Berdasarkan lembar Z tabel, nilai kritis Z alfa per 2 adalah kurang lebih dari 1,9. Jadi, daerah penolakan H0 adalah jika Z hitung lebih kecil dari minus 1,96 atau lebih besar dari 1,96. Langkah ketiga, statistik uji atau menghitung nilai Z hitung. Rumus yang kita gunakan adalah Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 lalu dibagi dengan hasil dari sigma dibagi akar N. Kita masukkan angkanya, Z sama dengan 20.212 dikurangi 20.000. Lalu dibagi dengan 5.000 dibagi akar dari 200. Hasilnya adalah 212 dibagi 355, sehingga didapat nilai Z hitung sebesar 0,60. Langkah keempat, keputusan uji. Nilai Z kita hitung yaitu 0,60. Ternyata berada di antara minus atau 0,96 dan 1,96. Artinya nilai ini tidak melewati batas kritis sehingga keputusan adalah H0, gagal ditolak. Sekarang kita lanjutkan ke soal kedua, yaitu mengenai uji hipotesis program pembelajaran matematika siswa kelas A. Dari soal diketahui bahwa sebelum program baru diterapkan, rata-rata nilai matematika siswa kelas A adalah 70. Setelah program diterapkan, diambil sampel atau N sebanyak 25 siswa dan menghasilkan rata-rata sampel atau X bar sebesar 74 dengan simpangan baku sampel atau S sebesar 10. Kita diminta untuk menguji pada tingkat keyakinan 90% apakah program baru ini dapat meningkatkan nilai rata-rata tersebut. Untuk langkah yang pertama, menentukan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 adalah mu sama dengan 70. Artinya, program baru tidak meningkatkan nilai rata-rata matematika siswa. Hipotesis alternatif atau H1 adalah mu lebih besar dari 70. Artinya, program baru berhasil meningkatkan nilai rata-rata matematika siswa karena tandanya lebih besar dari.
Maka ini adalah uji satu arah kanan. Langkah kedua, menentukan tingkat signifikan dan nilai kritis. Tingkat keyakinan yang digunakan adalah 90%, sehingga nilai alfa adalah 100% dikurangi 90%, yaitu 10% atau 0,010. Karena simpangan baku populasi tidak diketahui dan jumlah sampelnya kecil, yaitu di bawah 30, maka kita menggunakan T-tabel. Kita cari dulu derajat bebas atau DF. Rumusnya N dikurangi 1, jadi 25 dikurangi 1 sama dengan 24 berdasarkan lembaran T-tabel. Nilai kritis T untuk alfa 0,10 dan derajat bebas 24 adalah 1,318. Daerah penolakan H0 adalah jika T hitung lebih besar dari 1,318. Langkah ketiga yaitu statistik uji atau menghitung nilai T hitung. Rumus yang digunakan adalah T sama dengan X bar dikurangi mu 0, lalu dibagi dengan hasil dari S dibagi akar N. T sama dengan 74 dikurangi 70, lalu dibagi dengan 10 dibagi akar dari 25, menjadi 4 dibagi hasil dari 10 dibagi 5. Hasil akhirnya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi nilai T hitung kita adalah 2. Dan langkah yang keempat yaitu keputusan uji. Nilai T hitung kita sebesar 2 ternyata lebih besar dari nilai kritis tabel yang hanya 1,318 karena nilainya masuk ke dalam daerah penolakan, maka keputusannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Dan langkah yang kelima yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan secara umum bahwa penerapan program pembelajaran baru tersebut terbukti efektif dan juga berhasil memberikan perubahan positif berupa peningkatan nilai rata-rata matematika siswa pada kelas A. Sekian penjelasan tutorial uji hipotesis dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.